Kasus keterlibatan polisi dalam bisnis atau peredaran narkotika menjadi skandal berulang yang mencoreng reputasi aparat penegak hukum. Institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan obat-obatan terlarang justru terlibat sebagai pelaku, backing, bahkan bandar. Ratusan personel direhabilitasi atau dipecat karena penyalahgunaan narkoba, sementara kasus peredaran gelap terus mencuat di level perwira menengah dan tinggi. Para pimpinan di lingkungan kepolisian yang seharusnya paling getol memberantas justru terlibat dalam sindikat, bahkan aktor utama. Kasus yang menjerat AKP Malaungi menjadi salah satu skandal paling mencoreng institusi polisi di awal tahun. Kasus ini bukan hanya menjerat satu individu, melainkan turut membongkar dugaan jaringan dan aliran dana dari bandar hingga level atas termasuk Kapolres. Pada Februari 2026, Kasatgas Narkoba Bima Kota, AKP Malaungi ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan hampir setengah kilogram sabu. Kasus ini bermula dari penangkapan personel Satres Narkoba Polres Bima Kota bernama Bribka Karol dan istrinya pada akhir Januari 2026. Pengembangan kasus Bribka Karol kemudian menyeret nama AKP Malaungi yang merupakan atasannya. Awal Februari 2026, tim gabungan Polda NTB melakukan penggeledahan di rumah dinas Malaungi dan menemukan barang bukti hampir setengah kilogram sabu. Tes urin terhadap Malaungi juga menunjukkan hasil positif. Malaungi akhirnya mengaku barang itu merupakan titipan sebagai jaminan atau bagian dari kesepakatan keamanan operasi jaringan Koko Erwin. Koko Erwin sendiri merupakan sosok yang diduga sebagai pemasok utama narkoba di wilayah Kota Bima dan sekitar Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Ia menawarkan bantuan finansial berupa kucuran dana miliaran rupiah kepada jajaran petinggi polisi di Polres Bima Kota untuk melindungi bisnisnya. Dalam jaringan ini, Malaungi berperan sebagai penghubung operasional, pelaksana titipan barang dan uang, serta perantara keamanan antara Bandar Koko Erwin dengan atasannya di Polres Bima Kota. Ia berkomunikasi langsung dengan Koko Erwin untuk mengatur keamanan operasi edaran sabu di wilayah Pulau Sumbawa. Posisinya sebagai Kasatgas Narkoba memberinya akses informasi operasi sehingga bisa menjamin tidak ada razia atau penggerebekan terhadap jaringan Koko Erwin. Tertangkapnya Malaungi membuka tabir lebih dalam soal jaringan peredaran narkoba di wilayah Kota Bima dan sekitarnya. Aliran dana dari sang bandar mengucur deras ke atasannya di Polres Bima Kota, yaitu AKBP Didik Putra Kuncoro. Laporan polisi menyebut setoran bulanan untuk sang Kapolres mencapai 400 juta dengan total sekitar 1,8 miliar selama periode tertentu. Uang-uang itu diduga untuk memenuhi permintaan Didik membeli Toyota Alphard dengan imbalan tidak akan mengganggu bisnis jaringan Koko Erwin di Kota Bima. Dalam penggeledahan di rumah Didik di Tangerang, polisi menemukan koper berisi narkoba yang dititipkan ke mantan anak buahnya, Aibda Dianita Agustina. Namun, ia mengaku barang itu adalah konsumsi pribadi, bukan untuk diedarkan. Pada Mei 2022, Polres Bukit Tinggi mengungkap peredaran narkotika skala besar dan menyita lebih dari 40 kg sabu dari para tersangka. Barang bukti sebesar itu sudah seharusnya dimusnahkan, tapi Irjen Pol Purnawirawan Teddy Minahasa yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat justru memberikan perintah langsung kepada bawahannya, AKBP Dodi Prawira Negara yang saat itu menjabat sebagai Kapolres Bukit Tinggi untuk menukar sebagian barang bukti dengan tawas. Modus ini bertujuan agar barang asli bisa dijual kembali di pasar gelap, sementara tawas digunakan sebagai pengganti saat pemusnahan barang bukti dilakukan. Barang yang telah disisihkan kemudian diedarkan oleh Linda Pujastuti alias Anita, perempuan yang disebut-sebut memiliki hubungan dekat dengan Teddy Minahasa. Linda berperan sebagai penghubung dan penjual ke pembeli di Jakarta dan sekitarnya, termasuk di kawasan Kampung Bahari, Penjaringan, Jakarta Utara. Uang-uang hasil peredaran itu mengalir ke kantong Teddy dan jaringannya. Jaringan Teddy Minahasa terbongkar ketika Polda Metro Jaya menangkap 3 orang terkait peredaran sabu pada awal Oktober 2022. Dari pengembangan penyidikan, jejak mengarah ke jaringan Teddy yang melibatkan personel polisi di wilayah Jakarta, seperti Kompol Kasranto, mantan Kapolsek Kalibaru, Aibtu Janto Situmorang, anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok, dan Aibda Ahmad Darmawan, anggota Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Pada 12 Oktober 2022, AKBP Dodi Prawira Negara yang merupakan bawahan Teddy ditangkap. Teddy yang saat itu sedang dipersiapkan untuk menjadi Kapolda Jawa Timur mendapat informasi dari Intel Bin bahwa jaringannya telah terendus dan dirinya tak lama lagi akan menjadi tersangka. Teddy yang berada di ujung tanduk menemui Kapolri untuk klarifikasi. Namun, Kapolri justru memerintahkan tim gabungan untuk menjemput Teddy. Teddy akhirnya ditangkap
dan langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya pada 14 Oktober 2022. Dalam persidangan, Linda mengaku pernah diajak Teddy ke pabrik sabu di Taiwan dan ada rencana meloloskan 1 ton sabu dari Taiwan dengan fee 100 miliar untuk Teddy. Teddy Minahasa membantah keras pengakuan tersebut. Klaim Linda ini juga ditolak majelis hakim karena tidak ada bukti yang kuat. Majelis hakim akhirnya memvonis 17 tahun penjara kepada Linda, sementara Teddy Minahasa selaku otak dibalik semua ini divonis penjara seumur hidup. Modus operasi serupa Teddy juga pernah dilakukan oleh Kompol Satria Nanda, mantan Kasatres Narkoba Polresta Balerang, Batam, Kepulauan Riau. Dalam beberapa pengungkapan kasus narkoba di wilayahnya, Satria Nanda dan bawahannya menyisihkan sebagian barang asli dari barang bukti untuk diedarkan kembali di pasar gelap. Kasus ini terbongkar dari pengakuan kurir dan pengembangan perkara yang dilakukan oleh Polda Kepri. Satria Nanda kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama 9 anak buahnya dan divonis penjara seumur hidup pada Oktober 2025. Pada September 2023, Bareskrim Polri mengungkap jaringan sindikat Freddy Pratama yang melibatkan selebgram, pengusaha, dan aparat. Salah satunya adalah AKP Andri Gustami yang disebut sebagai kurir spesial yang membantu meloloskan kiriman barang. Andri Gustami sebagai Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan memanfaatkan akses informasi intelijen, pengetahuan rute patroli dan wewenangnya untuk mengawal atau memberi jaminan aman kiriman narkoba dari jaringan Freddy. Ia setidaknya telah 8 kali meloloskan ratusan kilogram barang dan menerima imbalan senilai 1,2 miliar. Akibat kasus ini, Andri Gustami divonis hukuman mati oleh majelis hakim pada Februari 2024. Gembong narkoba seperti Freddy Budiman juga pernah menyebut bahwa ia telah memberikan suap ratusan miliar kepada jajaran BNN dan kepolisian. Hal ini diungkap oleh Haris Azhar dari perbincangannya dengan Freddy Budiman pada 2014. Freddy mengaku telah mengirim uang sebesar 450 miliar ke BNN dan 90 miliar ke pejabat polisi selama bertahun-tahun. Namun, pernyataan ini sulit diungkap kebenarannya karena Freddy lebih dulu dieksekusi mati pada 2016. Kasus-kasus yang disebutkan hanyalah bagian kecil dari bagaimana kepolisian yang seharusnya memberantas jaringan narkoba justru terlibat atau bahkan menjadi dalang utama demi keuntungan pribadi. Bisnis kotor yang dijalani personel polisi nakal tak hanya seputar zat adiktif, tapi juga backing tambang ilegal, pemerasan, pungli, hingga korupsi.